Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar seni budaya, yaitu seni rupa. Bisa dibuka, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Sudah dipersiapkan, yang di rumah sudah dipersiapkan alat tulisnya. Oke, sudah dipersiapkan, dibuka halaman 118 bab 9. Ya, nanti ada. Oke, bisa dicatat yang kiranya belum bisa dicatat. Ya, kita akan membahas bab 9 seni rupa, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Hari ini kita akan mengulang dan juga akan menambahkan materi baru, ya. Yang pertama, ragam hias di wilayah Nusantara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam. Setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dari wilayah Sabang sampai Merauke, setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, mempunyai ciri masing-masing di setiap wilayahnya. Ragam hias tidak terlepas dari sejarah, kepercayaan, budaya daerah asalnya. Yang pertama, kita membahas penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Apa yang disebut bahan tekstil? Ada yang tahu? Bisa angkat tangannya atau yang di rumah bisa menjawab? Apa yang disebut? Apa yang disebut bahan tekstil? Ya. Bahan tekstil adalah sebidol yang sejarah menggunakan busana dan beberapa kerajinan lainnya. Oke. Ada yang mau membantu menjawab lagi? Atau bisa mengulangi dari temannya tadi apa itu bahan tekstil? Ya, bahan tekstil berasal dari serat yang diolah menjadi benang dan kain. Dari kain kemudian diolah menjadi berbagai busana atau kerajinan. Seperti seragam yang kalian pakai itu namanya bahan tekstil. Kerudung yang kalian pakai adalah bahan tekstil. Jadi, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil adalah mempraktekkan ragam hias pada kain, busana atau kerajinan. Yang dimaksud dengan menerapkan ragam hias pada bahan tekstil adalah mempraktekkan ragam hias pada kain, busana atau kerajinan. Jadi kalian menerapkan ragam hias seperti floral, fauna, geometris pada pakaian, kerudung, masker, ya seperti itu. Bahan-bahan serat yang dipakai
menguasai produk tekstil biasanya berasal dari selang alam dan selang sintetis. Ya, kalian anak-anak di sini akan menerapkan semua ragam hias ini pada bahan tekstil. Selanjutnya, jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis dan sifat bahan tekstil ada 4. Yang pertama ada katun, memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua ada wool, memiliki sifat yang sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. 3. Sutra, memiliki sifat lembut, licin, berkilat, lentur dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang keempat, bahan polyester dan nilon, memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika kuat, dan juga dicuci cepat kering. Sampai di sini ada pertanyaan. Yang di rumah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, jenis dan sifat pewarna tekstil. Pewarna tekstil sebagai salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam visualisasi suatu produk tekstil. Tujuan utama digunakannya warna pada bahan tekstil yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk sehingga menciptakan menjadi lebih menarik. Jadi, tujuan utama dari pewarnaan bahan tekstil adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk. Seperti baju yang kalian kenakan, di saku kalian ada bed, ya kan? Itu adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk agar produk itu menjadi lebih menarik. Dan mengeluarkan identitas. Jadi bisa dilihat, itu seragamnya dari SD, itu seragamnya SMP, itu seragamnya SMA. Bisa dilihat juga dari warna rok, warna celana, seperti itu, ya. Selanjutnya, pewarna tekstil itu ada 2. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami dapat dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Mempunyai sifat mudah luntur dan mudah pudar. Contohnya ada kunyit, daun pandan, buah bit, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada pewarna buatan. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naftol dan indigosol. Memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan tahan lama. Selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada bordil, sulam, batik, tenun, sablon, soket, celup, dan colek. Adapun tahap-tahap menggambar pada bahan tekstil. Yang pertama, menyiapkan gambar rancangan ragam hias pada kertas. Kalian sketsa dulu gambarnya. Selanjutnya, siapkan tekstil seperti masker, kaos, dan lain-lain.
lembab, atau yang lainnya. Yang ketiga, pindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan tekstil dengan pensil. Jadi ditransfer, dipindah dulu dari gambar rancangan yang pada kertas, kalian pindah dulu ke bahan tekstil. Selanjutnya, selesaikan gambar rancangan dan warnai dengan alat kuas mengaplikkan akrilik. Bisa mengaplikkan akrilik atau dicelup. Yang tahap terakhir, berikan hasil gambar ragam hias dengan berlayar atau dijemur. Baik, ini ada pertanyaan? Belum ada? Tidak. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas materi baru, yaitu unsur seni rupa. Unsur seni rupa, menurut Aristoteles, seni rupa merupakan hasil karya berdasarkan peniruan alam dengan sifat yang ideal. Seperti itu tadi, ada ragam flora, fauna, dan geometris. Semua itu ada di alam. Yang pertama, unsur yang pertama ada garis. Yang kedua ada bentuk, tekstur, titik, warna, gelap terang, bidang, dan ruang. Ada 8 unsur seni rupa. Yang pertama ada garis, yang kedua ada bentuk, ketiga ada tekstur, keempat ada titik, kelima ada warna, keenam ada gelap terang, yang ketujuh ada bidang, yang kedelapan ada ruang. Oke, kita akan membahas satu persatu dari 8 unsur seni rupa ini. Yang pertama ada unsur garis. Unsur garis merupakan unsur yang berupa jarak antara satu titik dan titik lainnya. Garis adalah goresan dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, dan warna. Seperti ini kan titik. Ini titik lagi, ini titik lagi. Jika digabung, ini menjadi garis. Suaranya putus. Oke. Seperti yang tertera pada penjelasan di atas, garis merupakan unsur yang berupa jarak antara satu titik dan titik lainnya. Garis adalah goresan dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, dan warna. Ini benda, ini bidang. Jika digores, akan menjadi garis. Bisa dipahami? Yang di rumah bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ada unsur bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang dapat digunakan untuk mengontrol cara seniman memandang komposisi. Jadi, bentuk itu dapat dilihat dari seniman ataupun pengamat. Seperti kalian bisa mengamati dari bentuk spidol ini. Merupakan unsur seni rupa yang dapat digunakan untuk mengontrol cara seniman memandang komposisi. Jadi, komposisi seperti ini bisa dilihat dari bentuknya, dari kalian cara memandangnya, seperti itu, ya. Selanjutnya ada unsur tekstur.
Tekstur adalah unsur seni rupa yang mempengaruhi indera peraba. Tekstur digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya unsur seni rupa menjadi karya 3 dimensi terasa ketika disentuh. Seperti spidol ini kan ada teksturnya ya, ditutupnya ini. Jadi jika disentuh, kalian akan merasakan, oh ini itu tidak mulus seperti yang di badannya ini. Jadi ini tuh ada teksturnya. Seperti itu. Sama halnya dengan ini. Ini kalau diraba, dipegang, itu ada teksturnya. Oh, dia bentuknya seperti ini. Gitu. Selanjutnya, yang keempat ada unsur titik. Elemen titik dalam unsur seni rupa biasanya digunakan pada bagian yang terkecil dalam suatu karya seni rupa. Teknik lukis ini dikenal dengan sebutan pointillisme atau pointillis. Seperti yang akan bisa digambar, ini ada vas bunga. Unsur titik, elemen titik dalam unsur seni rupa biasanya digunakan pada bagian terkecil dalam suatu karya seni rupa. Teknik lukis ini disebut dengan pointillisme seperti ini. Ya, yang sebagian sini ini yang tidak terkena cahaya. Yang bagian putih ini yang terkena cahaya. Nanti kita akan bahas pada unsur gelap terang. Sampai di sini paham? Ini adalah teknik pointillis, teknik mewarnai dengan titik-titik. Yang kelima ada unsur warna. Warna adalah unsur seni rupa yang dihasilkan ketika cahaya yang mengenai suatu objek dipantulkan kembali ke mata. Pengelompokan warna yaitu ada primer, sekunder, dan tersier. Ada 3 pengelompokan warna. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Ya, di sini ada pengelompokan warna. Pada bagian tengah ini adalah warna primer. Warna primer seperti kuning, merah, dan biru. Gabungan dari 2 warna primer akan menghasilkan warna sekunder. Jadi bidang merah digabung dengan kuning, dan ini akan menjadi warna orange. Ini adalah warna sekunder. Warna kuning dicampur dengan warna biru menghasilkan warna hijau. Ini adalah warna sekunder. Warna hijau itu adalah warna sekunder. Merah dan biru jika dicampur akan menghasilkan warna ungu. Saya di sini paham? Ya, yang ketiga ada warna tersier. Warna tersier adalah perpaduan dari warna primer dan warna sekunder.
sekunder. Jadi warna hijau diturunkan pada panah ini dan warna kuning ini diturunkan pada panah ini. Jadinya di tengah-tengah. Ini jadi warna yellow green atau kuning hijau. Hijau ke kuning-kuningan. Yang selanjutnya ada warna hijau digabung dengan warna primer biru akan menghasilkan warna hijau kebiru-biruan. Yang selanjutnya ada warna biru digabung dengan warna sekunder warna ungu, yaitu ada ungu kebiru-biruan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang di rumah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sepertinya sangat lesu sekali pada pagi hari ini. Bisa berdiri sebentar untuk merefleksikan diri. Di sini ada yel-yel atau ada susu semangat dari ibu. Jika bisa dibilang satu kali susu semangat, kalian jawabnya su. 2 kali susu semangat, susu. 3 kali susu semangat, susu sayang, susu semangat. Oi, semangat, 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 semangat. Bisa, bisa. Mana suaranya bisa? Oke, yang keras ya. 1 kali susu semangat, 2 kali susu semangat, 3 kali susu semangat, susu sayang, susu semangat. Oi, semangat, 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 semangat. Kita lagi, satu kali lagi. 1 kali susu semangat, 2 kali susu semangat, 3 kali susu semangat. Oi, semangat, 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 semangat. Kita, oke, ini lagi. Sudah ngomong lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Perpaduan dari warna primer, 2 warna primer menghasilkan 1 warna sekunder. Perpaduan dari 1 warna sekunder dan 1 warna primer menghasilkan 1 warna tersier. Jadi, pokok warna dalam seni rupa itu ada 3. Ada warna kuning, merah, dan biru. Jika semuanya itu ada, kalian bisa menghasilkan banyak sekali warna. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Selanjutnya ada unsur gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa dengan perbedaan di antara keduanya ditetapkan sebagai kontras. Teknik gelap terang dibedakan menjadi 2, yaitu peralihan bertahap dan peralihan tanpa bertahap, atau yang disebut dengan chiaroscuro dan autumn. Teknik gelap terang dibedakan menjadi 2, yaitu ada chiaroscuro peralihan bertahap dan Silhouette bayangan tanpa peralihan
peralihan bertahap. Seperti ini tadi. Ini ada peralihan tanpa bertahap. Karena apa? Di sini tidak ada yang bergradasi. Bisa kalian sebut dengan blur. Seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada yang tidak terlalu gelap. Jadi kayak sama-sama gitu. Ya, seperti ini. Jadi peralihannya itu dari samar ke gelap, dari gelap samar ke terang, seperti itu. Itu yang chiaroscuro. Yang stillwater bayangan tanpa peralihan bertahap. Jadi bayangannya itu langsung full ke gelap atau full ke terang. Yang ketujuh ada unsur bidang. Unsur bidang memiliki panjang dan lebar. Terdapat bidang dasar yakni segi 4, segitiga, lingkaran, trapesium, dan lain-lain. Seperti papan tulis ini adalah unsur bidang karena terdapat panjang dan lebar. Terdapat panjang dan lebar. Saya ulangi lagi. Unsur bidang memiliki panjang dan lebar. Terdapat bidang dasar, yakni segi 4, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Selanjutnya ada unsur ruang. Unsur seni rupa ini dapat dimanipulasi berdasarkan bagaimana seorang seniman menetapkan garis, bentuk, bidang, dan warna. Seperti gambar ini. Ini adalah unsur bidang. Jika diberi tambahan lagi, ini akan menjadi unsur ruang. Karena di dalamnya terdapat ruangan. Bisa dipahami? Bisa diulangi lagi. Unsur seni ruang dapat dimanipulasi berdasarkan bagaimana seorang seniman menempatkan garis, bentuk, bidang, dan warna. Jadi, unsur ruang pada seni rupa tidak hanya dari garis atau bentuk saja, dapat melalui cahaya atau warna. Bisa dipahami? Selanjutnya ada prinsip seni rupa. Ada 7 prinsip seni rupa. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Adalah wadah unsur lain dalam seni rupa sehingga unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Contohnya, di sini ada cangkir. Ini ada cangkir. Di sini ada cangkir. Kesatuan yang ada itu membuat karya seni rupa menjadi lebih
tidak berdiri sendiri, tidak seperti yang pas bunga tadi. Dia ada yang menemani, tetapi dua unsur yang berbeda ini menjadi kesatuan yang harmoni. Ya, bisa dipahami. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Prinsip ini memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur seni rupa sehingga akan muncul sebuah daya tarik bagi penikmat seni yang melihat karya seninya. Keseimbangan atau balance. Bisa kalian buka buku kalian pada halaman 119 pada gambar nomor 1. Di situ terdapat berbagai ragam hias batik yang coraknya berbeda-beda. Tetapi bisa dilihat dari situ adalah keseimbangannya atau balance. Dia tidak menonjol satu sama lain, tetapi menjadi kesatuan yang balance, yang menarik jika dilihat. Yang ketiga ada keselarasan atau harmoni. Adalah kedekatan unsur baik rupa bentuk maupun warna. Tujuannya untuk menciptakan sebuah keselarasan dalam kesenian. Saya ulangi lagi. Keselarasan atau harmoni adalah kedekatan unsur baik rupa bentuk maupun warna yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah keselarasan dalam kesenian. Seperti batik ini tadi yang nomor 1 itu jika dilihat akan menimbulkan keselarasan yang harmoni. Keselarasan karena dia memiliki warna yang sama dan tidak menonjol satu sama lain. Yang keempat, prinsip keempat adalah irama atau ritme. Sebagai prinsip seni rupa berarti pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Jadi dalam batik kalian buka halaman 121 yang batik bawahnya jalinan tenun itu adalah motif yang mempunyai ritme. Jadi jika dilihat dia itu seperti bergerak dari atas ke bawah, ya kan? Karena itu digambar secara berulang-ulang. Bisa dipahami? Irama atau ritme sebagai prinsip seni rupa berarti pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Seperti batik itu tadi, karena diulang-ulang terus gambarnya dengan gambar dan corak yang sama akan menimbulkan kesan bergerak. Selanjutnya, komposisi. Komposisi dalam seni rupa menjadi penting agar sebuah karya terlihat lebih bagus dan estetika. Bisa diulangi lagi. Komposisi atau composition dalam seni rupa menjadi penting agar sebuah karya terlihat lebih bagus dan estetika. Seperti gambar ini tadi atau di buku kalian yang halaman 120
bawahnya itu mempunyai warna dan corak yang berbeda. Di situ ada hitam, kuning, dan coklat. Dari komposisi warna tersebut bisa menjadi lebih bagus estetika pada kain batik tersebut. Bisa diulang lagi, komposisi dalam seni rupa menjadi penting agar sebuah karya terlihat lebih bagus dan estetika. Yang keenam, ada kesebandingan atau proporsi. Bertanggung jawab dalam membandingkan bagian satu dengan bagian lain sehingga terlihat selaras. Kesebandingan atau proporsi bertanggung jawab dalam membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras. Seperti gambar ini tadi, ada yang besar, ada yang kecil. Jika dilihat akan menjadi proporsi atau kesebandingan, meskipun dia gambarnya tidak sebanding, besar dan kecil akan terlihat lebih selaras karena ada kesebandingan ini tadi. Ya. Yang ketujuh ada gradasi. Prinsip penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan susunan berbagai warna secara berangsur-angsur. Tadi Bu Feby sudah jelaskan tentang warna-warna tadi, ada warna primer, sekunder, dan tersier. Warna yang terang seperti yellow green atau hijau ke kuning-kuningan akan kita gradasi dengan warna hijau dan biru. Karena semakin lama dari warna yang terang ke warna yang gelap, ataupun sebaliknya dari warna gelap ke warna yang terang seperti merah, orange, dan merah, orange ke kuning-kuningan seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Tadi ada berapa unsur seni rupa? Yang di rumah bisa menjawab. Tadi ada berapa unsur seni rupa? 8. Yang pertama, garis. 2, 3, Bentuk. gelap terang. 4, Titik. 5, titik. 6, Warna. ruang. 7, Gelap terang. bidang. 8. Ya. Dari unsur itu tadi mempunyai keselarasan. Jadi seni rupa harus memadukan dari unsur-unsur tersebut agar jika dilihat menjadi lebih proporsi, lebih menarik, lebih harmoni, lebih ada kesatuan dari setiap gambar atau lukisan yang kalian buat. Jadi kalian jika membuat bidang ataupun gambar pas dan terakhir, itu akan menjadi perpaduan yang proporsi, balance, harmoni dengan komposisi yang berbeda-beda dan menggunakan unsur-unsur seni rupa. Tadi ada titik, ada garis, ada bentuk, dan masih banyak lainnya. Dari prinsip seni rupa ada berapa? 7. Yang pertama ada kesatuan atau unity. 2, keseimbangan atau balance. Yang ketiga, yang keempat, irama. Yang kelima, 6,
mencakup prinsip dan unsur seni rupa. Baik, bisa dicatat sekarang. Di sini dalam buku kalian 125 Feby telah menerangkan dari seni rupa ini. Tugas kalian, buatlah beberapa kesimpulan dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil yang terkait dengan pengertian bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna tekstil, serta berbagai teknik untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Bisa dilihat di buku kalian yang di rumah juga, halaman 125. Setelah membaca dan bisa diterangkan tadi, bisa dikerjakan tugasnya pengertian bahan tekstil, jenis-jenis bahan dan pewarna tekstil, dan berbagai teknik untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Dikerjakan sekarang ya, yang di rumah juga dikerjakan ya.
Yang sudah selesai. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kita sudah membahas tentang apa aja? Membahas tentang apa aja? Unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Sebelum itu tadi membahas apa lagi pada buku kalian? Ada jenis dan sifat bahan tekstil, ada jenis dan pewarna tekstil, yang ketiga ada teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, ya kan? Jadi kita sudah membahas 5, yaitu jenis bahan tekstil, jenis pewarna tekstil, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil, jenis seni rupa, dan yang terakhir adalah prinsip seni
Ya baik, terima kasih. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Jaga kesehatan, patuhi protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.